Halo teman-teman, kita mau diskusi dikit tentang Business Mastery dari Tony Robbins. Nah, ini acara 5 hari 5 malam, bener-bener kalau di Indonesia karena pakai Zoom jam 9 malam sampai jam 2 siang, 3 siang tiap harinya. Saya mau jelasin satu halaman aja. Satu halaman itu adalah 10 stage of the life cycle of a business, knowing the road ahead. Jadi 10 tahapan dalam life cycle bisnis, biar kita tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi ada 10 stage dalam bisnis dan ini kayak ronsen, kita ada di tahapan yang mana. Yang pertama adalah birth. Birth itu adalah ketika the moment you take your own risk. Jadi kayak kita jadi diri kita kayak sebagai personal warranty ya. Ini hidup kita, ini tentang diri kita. Kalau berhasil ya saya, kalau gagal ya saya. Jadi kayak resikonya ada di saya pribadi. Jadi kayak kita kerja ini untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kita memanage diri kita sendiri. Jadi kita one man company gitu. Jadi kayak one man company itu adalah birth atau kita baru lahir. Yang kedua adalah infansi atau bisa biar gampang jadi bayi. Bayi itu bener-bener kayak belum mampu apa-apa sebenarnya. Game kita adalah race for survival. Game kita kayak gimana biar bisa bertahan hidup, gimana biar nggak mati gitu, gimana biar tetap hidup gitu. Kayak di sini kita kayak you in gitu, you in corporation. Jadi kayak you run the business, fokusnya produksi, cash flow jadi masalah yang sangat besar. Kita mulai hire satu orang, jadi kayak hire tambahan asisten atau tambahan marketing atau tambahan CS atau tambahan orang packing atau tambahan accounting atau tambahan tim teknologi. Pokoknya kita mulai ada kayak satu orang, tapi sebenarnya semua masih tentang diri saya sebagai orang yang memiliki running and memimpin bisnis ini. Ketiga adalah level 3. Level 3 adalah ketika jadi tudors. Tudors itu adalah jadi balita. Balita ya, kalau dalam balita ya bisa mulai jalan, bisa mulai ngomong, bisa mulai makan sendiri, pakai baju sendiri dan seterusnya. Nah, di level tudors ketika ngomongin bisnis itu sudah kita masuk ke manajemen. Tapi manajemennya manajemen by crisis. Artinya kita mulai ngurusin ketika oh ya omset turun nih harus digimanain. Oh ya produk produksi telat nih harus digimanain. Oh ya karyawan telat nih harus digimanain. Jadi kita sibuk ngurusin hal-hal masalah-masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan. Jadi business works and talk on its own. Jadi kayak kita ngerjain sama ngomong itu bebarengan banget karena memang skalanya memang semua masih kelihatan. Kalau kita ngomongin bersihin ruangan gitu ya, kita bersihin 15 menit kemudian ruangan bersih gitu. Atau kalau kita mau ngapain aja bisa langsung terjadi karena memang skala bisnisnya masih sangat memungkinkan untuk kita perbaiki tiap harinya. Di sini kita mulai bangun tim, mulai bangun orang-orang di sekeliling kita, karyawan-karyawan di sekeliling kita. Jadi tapi bisnis ini masih benar-benar terpusat kepada diri Anda sebagai founder, sebagai pemimpin untuk semua keputusan. Jadi semua keputusan penting terutama tetap ke kalian. Cash flow masih jadi masalah di level tudors. Berikutnya teenager, level keempat. Teenager itu apa sih? Teenager itu adalah kita jadi remaja, anak SMP, anak SMA lah. Di sini kita mulai krisis itu dibuat oleh manajemen. Jadi kayak kita bulan depan omset harus naik. Harus itu yang bikin manajemen biasanya. Kayak produksi HPP-nya misalnya biasa 70% atau 65%, gimana caranya di dalam 6 bulan jadi 45% gitu. Itu kayak crisis created by management. Jadi kita mulai mendevelop profesional, tim-tim profesional untuk memanage bisnis kita. Jadi ada orang-orang yang profesional masuk, dia bisa beresin bidangnya. Dia ada profesional masuk, dia beresin bidang marketing misalnya, teknologi, mungkin produksi, operation dan seterusnya. Jadi cash flow udah nggak jadi masalah utama di sini. Jadi growth, fokus, innovation tuh rampant, kayak bener-bener fokusnya itu kayak bisa ke growth karena udah nggak ngomongin survival lagi. More means better, jadi tambah tim bisa jadi lebih bagus, tambah produk lebih bagus, bisa nambah pokoknya apapun yang dilakukan lebih itu lebih bagus karena dia lagi kayak sangat seru-serunya remaja itu nyobain banyak hal dan seterusnya. Dan di sini biasanya kita jadi yang namanya overconfident, pede. Oh bisnis ternyata gampang, oh ternyata dapetin duit gampang, dapetin omset gampang, ternyata numbuhin bisnis gampang. Kita terlalu jadi over pede. Good. Nah, berikutnya adalah young adults. Young adults itu apa sih? Jadi pemuda, dewasa tapi masih muda gitu. Jadi kayak mungkin kalau bayangannya anak-anak kuliahan lah kalau umur manusia ya.
Di sini kita udah kayak mulai mempersiapkan masa depan. Habis kuliah mau ngapain, mau nikah, mau kerja, mau usaha, mau bisnis, mau lanjut S2, mau apa keliling dunia, mau belajar ngaji, apapun, mulai menyiapkan sesuatu untuk masa depan. Dalam bisnis ya kita mulai nyiapin, kayaknya mulai butuh HR manager, kayaknya butuh tax planning, kayaknya butuh auditor, kayaknya butuh bangun building audience, kayaknya butuh sistem teknologi dan seterusnya. Mulai mikir untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi di masa depan. Dan di sini kita mulai bikin komitmen-komitmen yang fokus, artinya kayak pilihan-pilihannya jadi makin kecil karena kita udah tahu yang ini nggak ngaruh, yang ini nggak penting, ini penting, yang ini ternyata ganggu fokus, yang ini bantu fokus dan seterusnya. Kita makin memilih dengan konteks yang lebih sederhana karena kita sudah mengalami banyak hal di masa remaja kita. Jadi di sini kita limit what you focus on, start a focus on system. Jadi kita mulai bangun sistem, mulai kayak fokus ke hal-hal penting. Kemudian kayak kita mulai meredefine bahwa kesuksesan itu bisa lebih panjang, jangka panjang, nggak cuma buat bulan ini hidup, bulan ini pesta, bulan ini nyari duit lagi dan seterusnya. Dan di sini rebirth of identity. Jadi kita mulai nemuin wisdom kecil lah ketika kita jadi mahasiswa tuh kayak ternyata nggak kayak gini. Kalau kecil kan kita masih bingung, mungkin masih kayak ngeliat segala sesuatu dari sudut pandang anak kecil gitu. Jadi kayak kita mulai settle down and getting serious about this thing. Ini beneran bisnis, ini bermanfaat buat banyak orang, ada banyak orang terlibat di dalam bisnis kita mulai agak-agak bijaksana. Nah berikutnya, ini yang disebut zone of maximum maturity atau peak performance atau berpuncak-puncaknya ya. Kalau dalam kehidupan orang bisa jadi ya umur 25 sampai umur 40 gitu, bener-bener kayak dia masih punya energi, punya waktu, mulai dapat duit. Jadi kayak puncak-puncaknya itu di zone of maturity ini. Jadi kayak apa ya, maximum maturity, bener-bener kayak puncaknya. Kalau gunung tuh ya di puncaknya. Jadi kalau ini diibaratkan kayak tadi gambar, ini naik-naik, sekarang lagi ada di puncak. Apa yang terjadi ketika bisnis kita ada di puncak? Itu ada saatnya benar-benar panen. Kenapa? Karena dari dulu kita sudah kayak nanem, ngerawat, mupuk, mengairi, misalnya pohon ya gitu. Kayak kita benar-benar ngurusin ini dari kecil sampai sekarang saatnya panen. Nah kalau sawit tuh gitu, kayak kita 3-5 tahun pertama ngurusin terus, tapi habis itu setiap 2 minggu panen selama 20 tahun ke depan. Nah, develop a system for managing business that allow you to consistently meet the needs of the community you serve and yourself in sustainable way. Jadi kita mulai mikir gimana bisa berkelanjutan, jangka panjang, bantu orang dapat manfaat dari bisnis kita, orang senang main sama kita, orang senang bisnis sama kita, orang senang beli produk atau pakai jasa kita. Itu kita mulai mikir gimana ini sustain, nggak cuma kayak hit and run, omset bulan ini, omset tahun ini, tapi mulai untuk jangka panjang. Mulai kita bangun audience, community, bangun raving fans, partner B2B, dan seterusnya. Jadi bisnis sudah dijalankan oleh manajemen tim. Jadi kita nggak ada pun bisnis tetap jalan karena tim-tim profesional sudah menjalankan bisnis ini dengan cara-cara yang terbukti berhasil. Dan di level ini organisasi kita, perusahaan kita sudah tahu siapa kita atau kita bukan siapa. Jadi kayak organisasi kita adalah A, kita bukan B, bukan C, bukan D. Jadi identitasnya sudah sangat jelas. Yang ngomongin sales tumbuh gila-gilaan, dan seiring dengan sales tumbuh gila-gilaan, profit juga tumbuh gila-gilaan. Karena ada juga organisasi yang salesnya gila-gilaan, profit nggak gila-gilaan. Tapi di zona ini itu gila-gilaan dua-duanya. Nah, kita pengen di zona ini selama mungkin. Tapi saya nggak akan bahas itu di sini. Saya mau bahas ke stage life berikutnya. Stage life berikutnya apa? Yaitu mid-life evaluation. Jadi kita udah mulai dewasa, mungkin umur 50-60-an, tapi kayak di sini saatnya kita mengevaluasi banyak hal. Jadi kita harus tahu bahwa ketika di habis puncak, kita kayak perlu mengevaluasi apa sih yang bikin kita di puncak dan apa yang bikin kita turun, sehingga kita bisa saling tahu. Nah, di sini kita mulai tahu bahwa things begins to break down ya. Kalau badan mulai capek, kalau bisnis kayak mulai orang-orangnya mulai wah ini gini-gini terus nih, atau ini kok gitu-gitu terus, atau ini kok nggak ada perubahan, ini mulai stuck, mulai bingung dan seterusnya. Di sini letaknya inovasi harus masuk dengan level intensitas yang sangat ekstrim. Kalau nggak ada inovasi di sini, kita akan masuk fase berikutnya. Kalau ada inovasi di sini, kita bisa memperpanjang zone of maximum maturity tadi. Tapi kalau nggak, kita bakal terus turun ke zona berikutnya. Nah, stage ini kita mengevaluasi sebenarnya apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita inovasi, apa yang bisa kita disrupsi untuk bisnis kita sendiri sehingga bukan bisnis lain yang mendisrupsi bisnis kita dan seterusnya. Nah, stage berikutnya adalah aging, menua. Nah, banyak orang takut dengan ini. Jadi kayak di sini kita udah kayak
udah nggak kecepet, udah ke pertumbuhan lagi, malah perlambatan semuanya. Kayak mulai state of denial bahwa problem itu bukan masalah besar, karena sebenarnya kita nggak bisa nyelesain masalahnya. Jadi kita bilang ini biasa, nanti beres sendiri, aku udah pengalaman, ini nggak masalah. Padahal sebenarnya masalah, cuma kita karena denial jadi merasa bahwa wah gampang, aman dan seterusnya. Nah di sini fokusnya biasanya orang-orang menganggap bahwa saya adalah korbannya. Wah ini karena timku nih, wah ini karena kompetitor nih diinjek oleh investor asing gitu. Oh ini karena ekonomi nggak bagus nih. Oh ini karena customernya nggak loyal nih gitu. Atau ini karena timku dibajak kompetitor. Mulai bermain victim, seakan-akan kita adalah korban dari semua yang bikin kita turun ini, bukan pelaku. Padahal kalau kita lihat dari atas, sebenarnya kita berkontribusi juga karena kita tidak melakukan inovasi atau bikin bisnis ini sustain untuk jangka yang lebih panjang. Good. Di sini kita mulai nyerang dan nyalah-nyalahin, dan orang-orang kompeten di perusahaan kita mulai meninggalkan perusahaan ya, karena dia malas aja disalah-salahin terus kan, malas aja dianggap sebagai orang tukang bikin perkara, biang onar dan nggak bisa beresin masalah dan seterusnya. Orang-orang kompeten, orang-orang profesional, orang-orang terbaik mulai meninggalkan perusahaan, cari kapal lain, cari perusahaan lain. Bisa jadi malah ke kompetitor, bawa semua isi dapur kita, bisa jadi bikin perusahaan sendiri atau kemanapun itu, kita mulai ditinggalkan oleh orang-orang terbaik kita. Nah, yang menarik dua terakhir ini nih, yang nomor 9 adalah kita di institusional atau kayak udah dimasukin ke panti jompo gitu istilahnya, karena kita udah nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain mungkin. Jadi kayak hidup kita cuma dibantu oleh orang-orang di sekitar kita, dibantu oleh infus, dibantu oleh kursi roda, dibantu oleh orang yang nyebokin kita, mandiin kita, gantiin baju kita. Kita mulai kayak semi sekarat gitu kayak organisasi atau perusahaan itu hanya bertahan karena dibantu, disubsidi oleh orang lain atau perusahaan lain atau badan lain, oleh pemerintah dan seterusnya. Di sini hanya bertahan hidup karena rules sistem-sistem yang ada aja, ya sekedar jalan, tapi kayak hidup segan mati tak mau, ya mulai susah, mulai berat gitu, kayak nggak ada innovation, nggak ada perubahan, nggak, ya istilahnya orang-orang yang kayak nunggu kayak mau masuk ke kubur gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada harapan, orang-orang udah pada pergi tadi di stage sebelumnya gitu dan seterusnya, dan akhirnya masuk stage terakhir yaitu meninggal, death, mati, wafat, koit gitu. Bener-bener kayak ya perusahaan udah game over, nggak ada orang lagi di dalamnya, nggak ada resource lagi di dalamnya, mati, entah tutup, entah bangkrut, entah apapun itu, yang intinya game over. Nah, ketika kita tahu stage ini, kita harus mengenali kita dari stage mana, dan tiap stage ada cara menyelesaikannya masing-masing. Saya nggak akan cerita itu karena saya juga dapat dari buku ini, dan poinnya adalah teman-teman kenali kita di mana sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing untuk menuju ke puncak dari bisnis selama mungkin. Selama mungkin ya tergantung kita tadi, gimana kita menyelesaikan masalah dan terus berinovasi. Terima kasih. Thank you.